Oke. Ya. Dari kompetensi inti coaching, apakah ada area tertentu yang ingin Anda kembangkan seperti presence, mendengarkan aktif, atau mungkin pertanyaan berikutnya? Monggo. Oke, Bu Ana, terima kasih. Saya ini ingin fokus pada meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam, yang berbobot, terutama yang dapat membantu coach itu menemukan solusi mereka sendiri. Seperti itu, Pak. Baik sekali, Ibu. Apakah ada bagian tertentu dalam percakapan yang ingin Anda amati secara lebih spesifik untuk mengevaluasi perkembangan Ibu? Saya rasa bagian di mana saya itu mulai menggali permasalahan coaching dan mencoba membantu mereka refleksi lebih dalam tentang tindakan mereka. Baik sekali, Ibu. Saya akan memperhatikan bagian tersebut ya, Ibu. Berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana Anda menilai kemampuan Anda saat ini dalam mengajukan pertanyaan yang efektif? Saya rasa cukup baik, Bu Ana. Tetapi kadang juga saya itu masih kesulitan menemukan cara untuk lebih dalam, terutama terkait kenakalan remaja yang saat ini sedang marak, ya, Bu Ana. Sehingga mereka itu bisa menyadari dampak dari tindakan mereka. Baik, bagus sekali ya, sangat baik sekali bahwa Anda sudah menyadari itu. Dari observasi ini, apa harapan Anda? Adakah hal tertentu yang ingin Anda capai atau kembangkan lebih lanjut lagi? Tidak, Bu Ana. Saya merasa sudah cukup. Terima kasih sebelumnya. Baik, sangat baik ya, Bu Budi. Yuk, nggak ada. Baik sekali ya, Ibu, bagus sekali. Saya juga akan mencatat aspek itu selama yang mana sih? Saya salah bacanya. Iya benar. Begitu siap untuk memulai observasi. Untuk mulai untuk observasi. Iya. Mana? Ini sih. Simpan mulai observasi. Maksud ya berarti saya Iya baik. Begitu kita, kalau begitu kita siap untuk memulai observasi ini, Bu Puji kayak gitu. Mempersilakan ini observasi. Baik sekali ya, Ibu. Saya juga akan mencatat aspek itu selama. Baik, kalau begitu kita siap untuk memulai observasi ya, Ibu ya. Saya akan mencatat hal-hal penting selama coaching nanti. Oke, siap Bu Ana. Oke, siap Pak Widodo. Selamat siang Pak Widodo. Selamat siang Pak Puji. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Widodo saat ini. Apa yang ingin Anda bahas terkait dengan tantangan yang Anda hadapi saat ini, terutama terkait dengan kenakalan remaja, Pak Widodo? Gini Bu Puji, terus terang saya sudah menghadapi beberapa siswa yang terlibat dalam perilaku yang tidak disiplin, seperti terlambat datang ke kelas dan suka bolos. Saya sudah mencoba Bu dengan berbagai cara, tapi mereka tampaknya tidak mengalami perubahan seperti itu Bu. Itu memang tantangan yang sering kita hadapi sekali ya Pak Widodo. Apa menurut Pak Widodo penyebab utama dari perilaku siswa ini? Saya rasa menurut saya mereka itu kurang termotivasi Bu. Apa karena mungkin dari latar belakang mereka yang mempengaruhi? Karena ada dari beberapa siswa yang ngapunten itu berlatar belakang kesulitan seperti itu Bu. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda bisa ada yang bisa dilakukan untuk membantu mereka lebih termotivasi atau lebih dapat mengurangi kenakalan remaja ini, Pak Widodo? Begini Bu, insya Allah saya akan mencoba membangun hubungan yang lebih baik dengan mereka. Mungkin memberi lebih banyak perhatian atau dukungan, tapi saya tidak yakin bagaimana cara memulainya. Bagus sekali Pak Widodo. Anda itu sudah memikirkan pendekatan yang lebih personal.
ingin Anda lakukan untuk membangun hubungan ini, Pak Wid? Gini, untuk langkah yang pertama saya mungkin akan mencoba lebih sering berbicara dengan mereka secara personal, secara individu, menanyakan kabar dan masalah yang mereka hadapi, karena saya rasa seandainya dengan menghadapi secara lebih pribadi mereka akan lebih terbuka seperti itu. Bagus sekali Pak Wid itu langkahnya. Bagaimana Anda melihat tampaknya jika pendekatan ini diterapkan Pak Wid? Mudah-mudahan mereka itu akan lebih merasa dihargai dan mulai menunjukkan perubahan sikap di kelas, seperti itu harapan saya. Saya setuju sekali Pak Wid. Baik, langkah konkret apa yang bisa Anda ambil dalam minggu depan untuk memulai menerapkan rencana ini Pak Wid? Begini Bu, saya mungkin akan memulai dengan satu siswa, dua siswa dulu. Saya akan coba mendekatinya setelah kelas dan berbicara secara pribadi seperti itu. Sebentar ngelik. Harap bisa manusia. Ngelik. Memori. Sebentar. Oke, yes. Mulai lagi ya dari langkah konkret tadi. itu rencana bagus ya. Iya. Itu rencananya bagus sekali Pak Wid. Saya akan menantikan untuk mendengar bagaimana hasilnya nanti. Apakah ada tantangan lain yang ingin Pak Wid khawatirkan dalam menerapkan pendekatan ini Pak Wid? Mungkin waktu ya Bu. Mungkin waktu, mengingat jumlah siswa kan cukup banyak. Okay. Saya khawatir tidak punya cukup waktu untuk mendekati semua siswa tersebut. Masalah waktu lah tantangan selanjutnya tuh. Iya sih, itu bisa jadi kendalanya. Terus apa yang bisa Pak Wid lakukan untuk memastikan bahwa Pak Wid itu tetap punya waktu meskipun sibuk Pak Wid? Saya akan menetapkan jadwal khusus Bu ya. Satu siswa per hari, sehingga bisa konsisten tanpa harus merasa kewalahan seperti itu. Itu strategi yang bagus nih Pak Wid. Dengan adanya jadwal yang teratur, Anda bisa lebih fokus pada setiap siswa. Terus bagaimana Pak Wid itu merasa setelah menyusun rencana ini? Saya akan merasa lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan dan semoga ini akan membantu mereka lebih disiplin lagi. Oke, saya yakin ini bisa membawa perubahan positif bagi Pak Wid dan bagi siswanya juga. Saya senang mendengar rencana Anda dan kita bisa meninjau kembali hasilnya di pertemuan berikutnya. Pak Wid. Insyaallah Bu Puji. Oke, terima kasih nih Pak Wid untuk waktunya. Siap Pak. Oke. Terima kasih Ibu Puji sudah meluangkan waktu untuk sesi ini Ibu Puji. Sekarang kita akan membahas bagaimana percakapan coaching tadi berjalan. Kemudian sebelum saya memberikan umpan balik, bagaimana perasaan Anda terhadap performa Anda sendiri dalam percakapan tadi? Baik Bu Ana, terima kasih. Secara umum saya merasa berjalan dengan baik tadi percakapan antara saya dan Koci. Saya itu mencoba fokus dan mendengarkan aktif dan memberikan ruang sesi bagi Koci untuk menemukan solusinya sendiri. Tetapi saya itu merasa mungkin ada beberapa bagian di mana saya itu bisa lebih baik dalam mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam dan lebih berbobot itu kan. Baik, saya setuju sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Puji. Namun Bu Puji itu sudah menunjukkan kemampuan mendengarkan yang sangat baik. Saya mengamati saat coach Anda berbagi tentang tantangan kenakalan remaja, Anda memberikan ruang untuk dia berpikir dan menggali lebih dalam tentang masalah yang dihadapinya. Iya. Apa menurut Anda apa yang bisa dikembangkan, yang menurut Anda yang bisa dikembangkan lebih lanjut dari percakapan tadi? Mungkin saya perlu lebih banyak fokus pada pertanyaan yang membantu coach itu berpikir lebih reflektif atau lebih dalam. Saya merasa ada beberapa momen di mana bisa menanyakan hal yang lebih menantang sebenarnya Bu Anda. Betul sekali.
saya juga mencatat hal itu ya Bu Puji. Saya melihat bahwa di bagian awal percakapan Anda sudah sangat bagus sekali dalam membangun rapot dengan koci. Namun ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam ketika koci menyebutkan tentang motivasi siswa. Misalnya Anda bisa bertanya, apa yang membuat Anda yakin bahwa motivasi adalah faktor utama? Bagaimana menurut Anda jika Anda menambahkan pertanyaan seperti itu? Itu masuk akal juga sih ya Bu Ana. Saya pikir pertanyaan seperti itu bisa membantu koci lebih dalam melihat masalah yang dihadapi. Terima kasih tadi Bu Ana. Sama tepat sekali Bu. Saya juga melihat Anda sudah berhasil menutup percakapan dengan baik dengan merangkum dan membantu koci merencanakan langkah selanjutnya. Itu sangat positif. Namun saya perhatikan ada satu momen di mana Anda bisa memberi tantangan lebih besar kepada koci. Misalnya tentang bagaimana mereka akan mengatasi tantangan waktu dalam implementasi rencana. Bagaimana pendapat Anda, Bu Puji? Saya setuju. Mungkin saya itu bisa lebih menantang ya Bu Ana. Menantang mereka itu untuk berpikir tentang hambatan yang mungkin muncul seperti yang tadi Anda sebutkan tentang menantang yang itu. Bagus sekali Ibu. Ini adalah area yang bisa kita kembangkan lebih lanjut ya Bu Puji. Dari diskusi ini, apa langkah yang Anda pikir bisa dilakukan ke depan untuk meningkatkan performa Anda di area ini? Saya rasa saya akan berlatih lebih banyak dengan mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam, yang lebih berbobot, dan menantang koci untuk berpikir lebih reflektif. Mungkin saya juga bisa mencari referensi tentang teknik pertanyaan coaching yang lebih baik lagi. Itu langkah yang sangat bagus sekali, Puji. Apakah ada orang lain di sekitar Anda yang bisa membantu Anda untuk berlatih atau memberikan masukan terkait hal ini, Bu Puji? Saya itu sebenarnya juga bisa berdiskusi dengan rekan sama coach atau mengikuti sesi peer coaching untuk mendapatkan umpan balik seperti itu Bu Ana. Bagus sekali ya Bu Puji. Saya rasa itu akan sangat membantu. Nah, berdasarkan observasi saya, hasil ini akan saya catat dalam form supervisi akademik untuk menjadi bagian dari laporan perkembangan Anda. Sebagai penutup, apa yang Anda dapat dari proses supervisi ini, Bu Puji? Baik Bu Ana, alhamdulillah itu saya dapat merasakan, saya dapat mendapatkan wawasan baru juga tentang bagaimana memperbaiki teknik bertanya dan fokus pada pengembangan refleksi dalam coaching. Ini sangat membantu saya dalam meningkatkan keterampilan coaching saya. Seperti itu. Ya, alhamdulillah sekali. Saya senang mendengarnya, Bu Puji. Semoga hasil ini bisa menjadi pijakan untuk sesi coaching Anda selanjutnya. Oke. Ya, terima kasih atas kerjasamanya, Bu Puji. Sama-sama Bu